Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur di sore hari yang indah ini kita kembali ibadah merayakan Paskah lewat ibadah online. Mahasiswa-mahasiswi Stikes Rumah Sakit Husada. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur kesempatan yang indah ini kami beribadah kepada Tuhan merayakan Paskah. Seluruh mahasiswa-mahasiswi Stikes Rumah Sakit Husada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah Paskah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian sembah yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Mari Engkau urapi kami pribadi, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, sehingga kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak izinkan segala kuasa kegelapan, si iblis setan penghulu yang ada di udara, yang mencoba mengganggu firman-Mu akan diberitakan. Kami sehati, kami sepakat, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Roh Kudus menerangi hati roh pikiran kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Ya pasti tentu kabar yang luar biasa, karena Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kesempatan yang indah ini izinkanlah saya menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Jausman Hutasoid, istri saya Loire Boru Pasaribu, dan kami tinggal di perumahan Girian Dasar Pom, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sejauh demikian perkenalan kita. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini, yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, boleh menyimak sambil merenungkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan di sore hari yang indah ini. Berbahagialah kita membaca dan merenungkan, tetapi lebih berbahagia lagi jikalau kita melakukan firman itu dan membagikan firman itu bagi setiap orang yang kita temukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paskah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Yesus mati dan bangkit, hidup, naik ke surga. Beberapa hari atau beberapa minggu kembali kita akan merenungkan bagaimana Yesus naik ke surga. Tapi kesempatan ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus mati dan bangkit, hidup untuk saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus mati dan Dia hidup dan bangkit? Nah, kita akan melihat kembali bagaimana keadaan manusia zaman dahulu. Dulu kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan suatu tempat, yaitu Taman Eden, yang sangat mulia. Hubungan manusia dengan Allah begitu indah. Tidak ada sesuatu halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi tatkala manusia itu jatuh di dalam dosa, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Dengan kasih karunia Allah yang begitu besar, dinubuatkan para nabi-nabinya pada zaman itu, akan datang Raja Damai, akan lahir ke dalam dunia. Itu sebabnya kita selalu merayakan Natal. Lalu Dia besar,
dia begitu bertumbuh dengan dewasa sehingga dia boleh melayani umat manusia pada saat itu. Oleh karena kasih karunia Allah, dia datang ke dunia ini. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita boleh memperoleh keselamatan? Tentu kita melihat ada banyak ajaran-ajaran bagaimana kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal itu. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sangat berbeda. Bukan karena kita baik, bukan karena kita beramal, tetapi oleh karena kasih karunia Allah begitu besar kepada kita sehingga memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kalau manusia itu saking baiknya 3 kali berbuat dosa, ini saking baiknya saudara-saudara. Kalau kita hitung-hitung 1 hari 3 kali manusia itu berbuat dosa, kalau 30 hari berarti 90 dosa. Kalau 1 tahun 360 hari berarti 1080 dosa. Kalau hitung-hitung, firman Tuhan berkata di Mazmur 100, Mazmur 91 ayat 70 dikatakan umur manusia 70, kalau kuat 80. Artinya penderitaan yang akan dialami. Nah, saudara-saudara, kalau manusia itu dipanggil Tuhan 80 tahun, kalau kita hitung kali 1000 saja 80.000 dosa. Saya mau tanya saudara-saudara, layakkah manusia itu untuk diselamatkan masuk surga? Tentu tidak. Karena apa, sekalipun triliun-triliun kebaikan kita lakukan di hadapan Tuhan, tetapi ada dosa yang mencemari kebaikan yang kita lakukan. Artinya manusia tidak mampu menjangkau untuk selamat, tetapi oleh karena Yesus, pribadi Yesuslah yang memampukan kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Itu sebabnya dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga menggunakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana karena Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia harus mati di kayu salib. Saya mau katakan suatu ilustrasi. Ibarat kata tangan kiri saya ini adalah manusia yang berdosa tadi yang 80.000 dosa. Lalu kita taruh Allah turun dari surga, nusuk datang ke dunia menjadi manusia. Dan manusia tadi yang 80.000 dosa itu ditimpakan kepada manusia yang tidak berdosa. Lalu manusia yang tidak berdosa ini dibawa di kayu salib, yaitu Yesus. Dikatakan sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30a berkata sudah selesai. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa kita yang dulu, dosa kita sekarang, dan dosa yang akan diperbuat sengaja tidak sengaja sudah ditanggung di kayu salib. Bahkan dikatakan bukan hanya keselamatan kita peroleh, tetapi penyakitmu, masalah, penderitaanmu sudah ditanggung di kayu salib. Maka dikatakan sudah selesai. Artinya saudara dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu kita peroleh hanya dengan iman. Maka dikatakan keselamatan itu kita peroleh bukan karena kebaikan kita, bukan amal perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia. Itu sebabnya dikatakan di dalam Efesus 8:1 dan 2, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah. Artinya saudara dikasih sebagai contoh, apa itu anugerah? Anugerah itu adalah suatu hal yang gratis. Contoh umpamanya, saudara di antara saudara berulang tahun, lalu saudara pergi ke suatu toko tukang jam, lalu memberikan sebuah jam yang bagus, lalu saudara bungkus dengan sedemikian rupa berbentuk kado. Lalu saudara datang kepada orang yang ulang tahun, lalu saudara berikan itu kepada orang yang berulang tahun. Saya mau tanya, yang berulang tahun beli atau tidak? Tentu tidak, saudara. Dia menerima dengan cuma-cuma, dia menerima dengan gratis. Demikian juga keselamatan kita peroleh dari Allah yang sungguh luar biasa dengan cuma-cuma. Itu dikatakan karena anugerah. Tapi tidak semua manusia itu untuk memperoleh keselamatan, karena manusia berbuat dosa. Hanya dengan iman, percaya kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dulu sebelum saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh, sebelum saya bertobat, saya adalah orang yang sangat nakal. Saya melakukan judi, mabuk, rokok, narkoba. Tapi puji bagi Tuhan, oleh karena seorang ibu yang mendoakan anaknya. Waktu saya ada di Riau Pekanbaru tahun 86 sampai 92, 5 tahun kurang lebih, saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tatkala saya dijamah oleh Tuhan lewat seorang doa ibu yang mengandung saya,
mendoakan saya setiap hari, setiap malam, supaya saya keluar dari lingkaran setan itu, supaya saya kembali kepada jalan yang benar, lalu saya meninggalkan kehidupan lama saya. Saya berbalik 180 derajat untuk bertobat, meninggalkan keinginan-keinginan. Dan itu sebabnya saudara dikasih, itu artinya saudara, Yesus telah bangkit dari kubur. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, tentu kita harus sadar, tidak ada lagi penyaliban yang kedua kali bagi Yesus. Kalau kita sengaja lagi berbuat dosa, kalau kita sengaja lagi membuat pelanggaran demi pelanggaran, kalau kita masih hidup di dalam kehidupan lama kita, kalau kita masih hidup di dalam keinginan daging kita, karena firman Tuhan berkata di Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui, maka Tuhan sayang kepada mereka. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, jangan kita hanya datang kepada Tuhan berdoa, minta ampun kepada Tuhan, lalu besok kita ulangi lagi. Malamnya kita datang kepada Tuhan berdoa, minta ampun lagi, besoknya kita ulang lagi. Itu artinya sama kita mempermain Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak maha pengampun, Dia maha pengampun saudara. Tetapi tatkala kita mau mengakui dan meninggalkan perbuatan hidup lama kita, maka dikatakan Tuhan sayang kepada kita. Itu sebabnya di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati kita, bukan kurang tajam pendengaran untuk mendengar setiap doa jeritan kita kepada Tuhan, tetapi oleh karena ada penghalang di antara Allah, antara engkau dan aku, kata firman Tuhan, yaitu segala kejahatan tanganmu. Artinya kita penuh dengan dosa. Menurut saudara tahu bahwa upah dosa adalah maut saudara. Sebabnya saudara, mari saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi, kita boleh sadar dan mau bertobat, berbalik sebelum kita melangkah firman Tuhan yang telah baca di sore hari yang indah ini. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan di kota Korintus, mereka melihat bagaimana Allah dahsyat bekerja di tengah-tengah pelayanan Paulus. Apa yang dia alami, apa yang dirasakan tentang kebangkitan Kristus disampaikan kepada kota Korintus. Karena pada saat itu saudaraku, ada sebagian mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Paulus menyatakan ada 3 hal. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11, itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Lalu yang bagian kedua, Rasul Paulus membagi ada 3 hal. Bagian kedua di ayat 12 sampai ayat 34, yaitu berbicara tentang kebangkitan kita. Lalu di ayat 38 sampai 58 berbicara tentang kebangkitan tubuh. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah akan hidup kita. Kita patut bersyukur, kita patut bangga memiliki Allah seperti Dia. Itu sebabnya tema khotbah yang kita lihat di sore hari ini berbicara tentang kebangkitan Kristus, memampukan kita untuk berdiri terus melayani semua umat manusia tanpa terkecuali. Baik pun itu masih kecil, masih remaja, muda, dewasa atau tua, tidak ada suatu batas, tetapi semuanya kita harus berdiri teguh untuk melakukan pelayanan yang mulia. Namun sebelumnya kita lakukan itu dimulai pribadi kita. Kita mengalami Kristus secara pribadi, mengalami perubahan, mengalami kemerdekaan, sehingga tidak ada lagi suatu halangan, tidak ada lagi suatu dakwaan, tidak ada lagi suatu tuduhan bagi si iblis untuk mendakwa kita dalam melakukan pelayanan itu, saudara. Dan itu saya alami secara pribadi. Tidak ada lagi yang bisa mendakwa saya, karena saya terlebih dahulu mengalami pemulihan secara pribadi untuk berdiri teguh di dalam mengiring Yesus, dalam mengikut Yesus, dalam mengenal Yesus secara pribadi. Itu yang pertama saudara yang kita harus alami di dalam kehidupan kita, seperti firman dikatakan di dalam Matius pasal 20. Nah, itu saudara, pergi ke Yerusalem. Yerusalem itu dimulai dari kita, dari rumah tangga kita, dari tengah-tengah keluarga kita, saudara. Maka dikatakan melangkah ke Yudea. Itu mulai kita dari kampus kita, di mana kita berada di dalam suatu, kita diajar, dididik di suatu tempat. Kita melangkah, yaitu Yudea, saudara.
untuk boleh berdampak, boleh menghasilkan buah-buah di dalam pelayanan kita, saudaraku. Oleh sebab itu yang pertama, bagaimana kita bisa berdiri dan teguh dan tidak goyah, dimulai dari pribadi kita, saudara. Amin. Dimulai dari pribadi kita mengalami perubahan, mengalami pemulihan secara pribadi dengan Tuhan, mengenal sungguh-sungguh. Dan bagaimana kita bisa mengalami, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita harus bangun persekutuan secara pribadi, intim dengan Tuhan, karena kita boleh merasakan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa berdiri dan tidak tergoyahkan oleh karena kuasa Tuhan, bukan kekuatan, bukan kemampuan kita. Itu mustahil, saudaraku, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang memampukan kita untuk boleh berdiri teguh. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara, para mahasiswa-mahasiswi Stikes, rumah sakit itu sudah akan dipakai Tuhan, akan diperlengkapi Tuhan menjadi penjala-penjala manusia di akhir zaman ini. Ini saatnya, saudara, untuk kita boleh berkomitmen dalam melayani Tuhan dan tidak akan goyah apapun yang diperhadapkan kepada kita dengan situasi kondisi pandemi 19 ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan menghalangi, karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan lingkup. Sekalipun kita beribadah, mendengar firman Tuhan secara online, tetapi kuasa Tuhan tetap bekerja atas saudara dan kepada saya sendiri, saudaraku. Kemarin kami melewati pandemi, saudara. Satu keluarga kami mengalami pandemi 19 di bulan Januari sampai Februari. Bagaimana pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Secara manusia, saudara, karena istri saya, dia mengalami penyakit yang sangat komplit. Ada diabetes, ada hipertensi, bahkan ada juga asam urat dan kolesterol dan sebagainya. Saya secara manusia, walaupun saya pendeta, tapi tetap ada merasa pikiran manusia. Bagaimana ini? Karena kita dicekoki dengan media-media yang sangat membahayakan, yang sangat mengerikan, saudaraku. Tetapi saya pandang kepada Allah, karena Dia yang berkuasa atas hidup kami, Dia yang berkuasa atas hidup istri saya. Bukan pandemi, bukan COVID-19 ini, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah memampukan kami untuk berjalan, untuk melewati. Dan puji Tuhan, saudara, kami bisa lewati itu semua karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan saya akan percaya, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan diperlengkapi oleh Tuhan. Hati dan roh pikiran Tuhan akan terjadi dalam setiap langkah pelayanan saudara. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mulai dari pribadi kita, mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita, mengenal Tuhan intim lewat persekutuan, lewat doa-doa kita, lewat ibadah-ibadah persekutuan pribadi dengan Tuhan, lewat persekutuan pembacaan firman Tuhan yang akan memperlengkapi saudara untuk maju satu langkah lagi untuk melayani di mana Tuhan tempatkan saudara. Tentu ada di kampus Stikes, rumah sakit Pusada, saudara-saudaraku. Tentu banyak tantangan, banyak rintangan, akan banyak gesekan, saudaraku. Tetapi ingat, saudara, kalau engkau melakukan pelayanan yang mulia, suatu kehormatan, suatu kesempatan, bukan suatu beban, tetapi bukan sesuatu yang berat yang kau akan lakukan, tetapi suatu kesempatan, suatu kehormatan. Ada banyak orang di sana, kenapa tidak dipilih Tuhan? Kenapa Anda yang dipilih Tuhan? Kenapa Anda yang dipakai Tuhan? Kenapa Anda yang harus melakukan pelayanan ini? Suatu kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pergunakanlah waktu yang ada ini. Engkau tetap berdiri dan teguh, engkau tidak gampang digoyahkan. Renungkan kebangkitan Kristus yang akan memampukan saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan yang saat ini banyak orang akan membutuhkan kita. Orang-orang yang saat ini mengalami penderitaan, mengalami tekanan. Tentu itu maksud Tuhan untuk kita maju satu langkah untuk menjadi berkat, menjadi suatu teladan contoh di tengah-tengah kehidupan kita di dalam penderitaan pandemi ini, saudara. Tentu saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan sangat senang dengan melalui kampus ini. Tuhan perlengkapi saudara-saudara. Selama ini mungkin sudah mulai jenuh di dalam pelayanan, tetapi hari ini mari kita sadar bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan adalah suatu kesempatan, suatu kehormatan, suatu kemuliaan, karena upah kita
telah Tuhan sediakan. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan di kesempatan sore hari ini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Persekutuanmu dengan Allah, pelayananmu untuk melakukan tugas panggilan itu kau lakukan tidak akan sia-sia, karena akan banyak orang diberkati lewat saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, mari kita renungkan kebaikan Tuhan, kebangkitan Kristus yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan pelayanan yang mulia. Semua orang tidak terkecuali, baik itu di kampus, baik itu di tengah-tengah masyarakat, baik itu di penjara, baik itu dimanapun engkau diutus oleh Tuhan, yakinkanlah bahwa Allah akan bersama engkau. Dengan pelayanan saudara, dengan firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yakinkan di saat engkau berdoa, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan. Yang sakit akan disembuh, yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar, yang lumpuh akan berjalan. Dan yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh sempurna dan nyata, bukan karena kekuatan kita, saudara. Ya, saya pernah lakukan, kakak saya atau idol saya, kakak nomor 2, saya ditelepon dari Pematang Siantar karena kakak saya ini sakit, sudah parah sekali. Mau bawa berobat tidak ada uang, ipar saya. Sehingga saya ditelepon, diberitahukan bahwa kakaknya sudah terkapar, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, saudaraku. Dengan berita yang saya dengar, di saat iparku ini menyampaikan berita tentang kakak saya sakit, saya langsung terhubung dengan roh saya kepada Tuhan, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah pembicaraan kami. Sebelum kami berdoa, aku berseru dengan rohku secara pribadi, saudara. Dan apa yang terjadi, saya sampaikan firman Tuhan. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan, kami angkat suatu pujian sebelum berdoa. Dengan saya ingat pujian yang aku naik kepada waktu itu. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi hari ini. Mujizat-Mu terjadi di Pematang Siantar, di rumah kakakku. Dan aku berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, besoknya iparku menelpon saya. Dia katakan kepada saya bahwa kakakku sudah dijamah oleh Tuhan. Lalu dia begitu bersemangat dalam melayani Tuhan. Artinya saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan itu suatu sarana dipakai Tuhan, supaya kita semakin dekat akan Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Di saat kita mengalami Tuhan, maka itu akan kita bagikan kepada banyak orang, saudaraku. Jadi kita banyak kesaksian kepada orang. Bukan hanya sekedar kita pintar menyebarkan firman Tuhan, tetapi kita mengalami, menghidupi firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang yang kita temukan, saudara-saudaraku. Nah, oleh sebab saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdiri teguh, jangan goyah, karena Tuhan yang memampukan kita. Karena Yesus sudah bangkit dari kubur, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bagi saudara dan bagi saya, suatu kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita melangkah maju di dalam melayani semua orang. Tidak ada batas, tidak terkecuali saudara dikasihi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, karunia yang dipercayakan. Kalau kau dipercayakan Tuhan karunia musik, mari kau layani dengan musik bersama dengan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh engkau setia di dalam melakukan pelayanan itu, maka Tuhan akan lihat, maka Tuhan akan sediakan apa yang menjadi kebutuhan keperluanmu. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Jika engkau ada karunia WM atau pemimpin pujian, mari engkau sungguh-sungguh lakukan pelayanan itu.
dengan sungguh-sungguh memimpin pujian. Jika engkau diperlengkapi, dipakai Tuhan menjadi pengkhotbah atau pemberita Injil, mari kau sungguh-sungguh lakukan itu. Jangan engkau goyah dengan ada tantangan, rintangan. Karena aku tahu lewat itu Tuhan pakai untuk engkau semakin mengenal yang dahsyat, yaitu Allah yang berkuasa, yang terus Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu ada dua hal yang kita lakukan dalam memaknai, merenungkan kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit untuk memampukan kita untuk berdiri teguh, untuk mengalami pemulihan secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi, hidup bersama Tuhan, sehingga lewat pengalaman kita bersama Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk satu langkah itu kita berdiri teguh untuk kita melayani di dalam lingkungan di mana kita ada, secara khusus saudara-saudari, para mahasiswa-mahasiswi Tuhan yang akan diberkati Tuhan untuk boleh melayani di ada sekitar sana. Oleh sebab itu saudara, kalau itu saudara lakukan, maka percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai pelayanan dan memampukan dan memberikan kekuatan untuk terus berjuang di dalam melakukan tugas panggilan dalam melayani umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar di sore hari yang indah ini Bapa. Firman Tuhan yang memotivasi kami, yang mengarahkan kami, yang membawa kami di dalam suatu tujuan, yaitu panggilan Allah. Oleh karena Engkau bangkit dari antara orang mati, sehingga kami boleh dimampukan dengan kebangkitan Yesus ada kemenangan di dalam melakukan tugas tanggung jawab di dalam pelayanan, baik di kampus, dimanapun kami berada secara khusus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena kebangkitan-Mu kami boleh mengalami kemenangan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kebangkitan itu di dalam kehidupan kami, mengalami Tuhan pribadi pas pribadi, dimulai supaya kami bisa berdiri dan teguh oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan. Kami mulai dari pribadi kami, supaya kami boleh mengalami pemulihan, mengenal Engkau sungguh-sungguh, mengalami Tuhan secara pribadi untuk kami boleh lakukan menjadi berkat bagi orang di mana kami, di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih, Kau berkati seluruh kampus IKES ini Tuhan, yang berjalan saat ini, baik dalam kepengurusan, dalam pelayanan Tuhan, baik ketua bendahara, sekretaris, baik juga seluruh rektor, baik juga para staf, semuanya Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu, supaya mereka berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kau memberkati, memperlengkapi semua para mahasiswa-mahasiswi ini Tuhan, menjadi utusan-utusan Allah, menjadi duta-duta Allah Tuhan, di dalam melayani pekerjaan-Mu secara khusus yang ada di kampus Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak, hamba berhenti bicara, tetapi Engkaulah Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian leluasa kepada mahasiswa-mahasiswi anak-anak-Mu yang ada di kampus Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.